muwalatu dan berkesinambungan, bersambung. Langsung saya jelaskan ya. Jadi sunnah-sunnahnya wudhu itu ada berapa? 3. Yang pertama membaca bismillah. Berarti kalau nggak baca bismillah sah ya, tetap yang wajib apa? Niat. Apa niatnya kemarin? Waktu itu apa niatnya? Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Nah, terus yang selanjutnya wa taqdimul yumna alal yusro. Jadi mendahulukan yang anggota yang kanan. Sunnah. Berarti misalnya tayamum, kita bahas tayamum bukan wudhu ya. Tayamum, terus sudah apa namanya? Kan tayamum begini kan? Ini, terus kita tiup aja atau begini kan? Nah, ini sudah di sini kan? Terus ambil lagi yang begini. Yang didahulukan sunnahnya yang tangan kanan dulu, tangan kanan, sudah tangan kanan baru tangan kiri. Kemarin gimana prakteknya tayamum, sudah tahu kan? Diambil begini, terus begini kan? Gini, berarti yang ini bagian jari-jari ngusap punggungnya tangan, gini, terus tangannya dibalik kayak ini. Ini jempol ketemu sama jempol begini. Jadi pas ngusap itu kan jempolnya nggak kena, berarti di jempol masih ada debunya. Debunya yang di jempol disimpan buat ngusap jempolnya. Sudah kan praktek tayamum kan? Nah, terus selanjutnya wal muwalatu dan bersambung, berkesinambungan. Jadi nggak bisa misalnya habis basuh habis ini ngusap wajah, terus ini apa namanya pergi jalan-jalan baru ngusap tangannya, enggak. Sunnahnya kan ini berarti apa, sunnahnya langsung ngusap wajah terus ngusap apa tangan. Tapi misalnya diputus boleh nggak? Boleh kan, cuman sunnah kan. Yang wajib itu apa? Tertib urut yang wajib. Jadi nggak boleh misalnya tangan dulu baru wajah, harus wajah dulu terus tangan. Tapi misalnya selesai bersihkan ngusap wajahnya dengan debu, terus debunya habis debunya, kalian keliling dulu kan cari debu. Nah itu boleh karena nggak langsung boleh, tapi sunnahnya langsung. Nah kemarin nyari air itu berapa jaraknya? Harusnya berapa? 300 meter, 300 ke depan, ke pokoknya arah mata angin itu utara, terus selatan, barat, sama timur kita cari. Tapi kalau misalnya di daerah pegunungan kemarin nyarinya sampai mana? Sebisanya mata memandang, nggak perlu kalian ke balik gunung buat cari air. Nah ini sunnah-sunnahnya tayamum. Terus selanjutnya walladhi yubtilu. Walladhi adapun sesuatu yubtilu yang membatalkan. Ini fa'ilnya yubtilu itu alladhi. Jadi kalau misalnya di Jawa tuh kayak gini. Walladhi utawi perkara yubtilu kang batalake opo alladhi. Itu kalau di Jawa. At-tayammuma ing tayammum. Nah kalau di bahasa Indonesia kan kayak gini. Walladhi adapun perkara yubtilu yang membatalkan. Apa yang membatalkan? Yang membatalkan apa? Alladhi membatalkan terhadap apa? Terhadap tayammum. At-tayammuma terhadap tayammum itu salah satu asya'a. Berapa salah satu asya'a? 3 beberapa perkara. Yang pertama adapun sesuatu abtala yang membatalkan al-wudu'a terhadap wudu. Jadi yang pertama sesuatu yang membatalkan, segala sesuatu yang membatalkan wudu maka membatalkan tayamum. Terus waru'yatul ma'i dan melihat air.
fi ghairi waqti sholati, di dalam selain waktu sholat. Wa ru'yatul ma'i, dan melihat air fi ghairi waqti sholati, di dalam selain waktu sholat. Wariddati, dan murtad. Wariddati, dan murtad. Nah, langsung saya jelaskan aja ya. Jadi perkara yang membatalkan wudhu itu ada 3. Yang pertama, ma abtalal wudhu'a, segala sesuatu yang membatalkan tayamum, maaf ya. Yang membatalkan tayamum perkaranya ada berapa? 3. Yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Contohnya apa? Kentut, pipis, berak, terus bersentuhan sama perempuan selain mahram, terus sentuh kelamin dengan kemarin, telapak tangan, dan berbagai macamnya kan sudah dibahas kan. Nah, yang selanjutnya melihat air di jarak yang sampai 300 meter itu. Nah, jadi waktunya ini mau sholat kan, kalian mau sholat, terus tiba-tiba hujan deras, maka otomatis tayamumnya batal, harus wudhu. Tapi ini bagi ini, jadi kan kemarin kan ada ini syarat-syaratnya tayamum. Yang pertama kan kalau nggak ada air kan. Nah, terus kalau misalnya nggak ada air ini ya, berlaku kayak gini. Jadi di daerah yang betul-betul emang nggak ada air, itu maka tayamumnya, sholatnya nggak harus mengganti. Misalnya contohnya di mana? Di padang pasir, kayak misalnya di padang Sahara kan memang nggak ada air, maka caranya untuk sholat dengan tayamum, dan sholatnya nggak perlu mengganti. Tapi bagaimana misalnya di tempat yang biasanya ada air, tapi waktu itu nggak ada air? Misalnya di sini kan biasanya ada air nggak? Ada toh? Nah, terus waktu itu airnya nggak ada. Kita sudah nyari sampai 300 meter ke depan, ke belakang, sudah cari, tapi nggak nemu air. Maka alternatifnya kita sholatnya pakai tayamum. Tapi nanti ketika ada air, maka kita sholatnya wajib mengganti. Karena kenapa? Ini adalah tempat yang memang harusnya ada air, bukan tempat yang biasanya nggak ada air. Paham nggak? Misalnya di daerah yang memang nggak ada air ya, misalnya di situ emang panas terus air itu kayak susah didapat, maka tayamumnya, sholatnya nggak perlu ganti. Tapi kalau tempat yang memang biasanya ada air, tapi kita nggak nemu air, maka kita harus sholat itu kan nggak boleh ditinggal kan, dalam keadaan apapun sholat nggak boleh ditinggal. Kecuali kecuali meninggal, atau misalnya orangnya koma, itu pun nanti kalau selama dia masih hidup, sholatnya nanti dikodoin sama keluarganya kalau dia meninggal. Kalau dia sadar ya dia mengodoi selama koma. Tapi kalau misalnya kayak gini kan nggak ada air kan, maka kita nggak boleh ninggal sholat. Bagaimana alternatifnya? Ya kita tayamum. Tapi nanti kalau sudah ada air, kita mengganti sholatnya, mengqadha. Karena kenapa? Di sini tempat yang biasanya ada air. Tapi kalau di tempat yang biasanya tidak ada air, maka tidak perlu mengganti sholatnya. Paham tuh? Paham kan? Meskipun di Indonesia kan meskipun kemarau panjang kan masih ada air. Nah, ini yang melihat air ini berlaku bagi apa? Bagi yang tayamumnya karena tidak mendapatkan air. Terus misalnya hidupnya di Sahara ya. Terus dia sholat kan, sholatnya udah takbir, terus tiba-tiba hujan. Bagaimana? Apakah dibatalkan sholatnya atau dilanjut sholatnya?
Kalau di tempat yang emang nggak ada air kan kita nggak perlu ganti sholat kan, maka sholatnya dilanjut. Tapi kalau misalnya apa namanya, di tempat yang emang kayak di Indonesia, waktu itu nggak ada air, aslinya ada air, terus tiba-tiba hujan, maka kita batalkan saja, karena kita juga nanti bakal ganti sholatnya. Kayak itu. Nah, kalau orang sakit gimana? Ya nggak apa-apa, nggak perlu kan ganti. Misalnya sakit, terus dia harus tayamum, maka nggak perlu ganti. Kalau membatalkannya apa? Kalau bagi orang yang sakit atau bagi orang yang misalnya mau wudhu di kamar mandinya dimasukin buaya atau dimasukin ular gitu. Nah, batalnya kapan? Ketika zawalus sabab. Zawalus sabab itu apa? Hilangnya sebab. Jadi misalnya dia udah tayamum kan, sakit kan, sama dokter udah bilangin kamu nggak boleh kena air. Kalau kena air sakitmu makin parah gini. Kalau kena air nanti kamu kejang-kejang lagi, misalnya kayak gitu ya. Nah, terus dia ini kan akhirnya tayamum. Nah, terus pas udah tayamum, mau sholat, belum sholat ya, mau sholat, dokternya datang kan buat ngecek, terus bilang, oh sudah sembuh kamu, udah nggak apa-apa pakai air. Maka tayamumnya batal, dia harus wudhu. Atau misalnya belum sholat kan, masih waktu sholat kan, waktu itu masih ini, terus ularnya hilang di dalam kamar mandi kita, atau misalnya 300 meter sampai 200 meter depan kita itu ada kolam. Nah, di situ awalnya ada buayanya, tapi terus ternyata buayanya udah ditangkap sama warga gitu kan. Udah gak ada buaya lagi kan. Maka kita tayamumnya batal. Paham tuh? Paham kan? Nah, terus kalau misalnya di perjalanan, bagaimana kalau di perjalanan? Nah, kalau misalnya kalau di kapal ya, saya kan sempat naik kapal. Itu enak karena kenapa? Kan perjalanannya kan panjang, terus kalau ada kiblat misalnya kapalnya menghadap ke sini, itu ada petugas yang mengganti arah kiblat. Jadi kasih tahu, sekarang kiblatnya di sini, sekarang kiblatnya di sini. Berarti sholatnya tetap sah kan? Tapi kalau misalnya kita naik kereta atau naik pesawat kan, kita kan sholatnya nggak menghadap kiblat kan? Padahal menghadap kiblat itu syarat mutlak agar sholatnya bisa sah. Gimana sholatnya? Ya lihurmatil wakti. Apa? Sholatnya untuk menghormati waktu aja sebisa kita. Sudah wudhu ya, kalau ada air ya wudhu, kalau nggak ada tayamum. Terus kita sholat aja semampu kita, gerak-gerakan semampu kita. Kalau misalnya nggak bisa menghadap kiblat ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti sholatnya diganti. Karena kenapa? Sholat itu bagaimanapun nggak boleh ditinggal. Sholat itu kewajiban bagi kita apa? Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Kitabam mauquta itu artinya apa? Waktunya sudah ditetapkan, jadi nggak boleh ditinggal. Kalian tahu ceritanya orang di Arab ya, dia tuh mimpi kan, mimpi ini anaknya setiap malam itu datang ke mimpinya bilang, saya minta dipindah kuburnya. Kenapa? Soalnya saya nggak betah di sampingku itu kuburannya orang yang suka ninggal sholat. Saya nggak betah setiap hari dengar teriakannya dia disiksa seperti itu kan. Nah, itu anak gadis yang meninggal. Bapaknya karena keseringan dimimpiin seperti itu, akhirnya dilaksanakan sama bapaknya, digali kuburnya. Kalian tahu, masya Allah ya, itu jasadnya masih utuh. Padahal sudah meninggal 2 tahun kalau nggak salah, tapi jasadnya masih utuh. Akhirnya dipindahkan jasadnya. Nah, dari situ kan kita kan itu kalian kalau cari di YouTube tuh ada juga foto jasadnya ketika di ini. Nah, itu loh maksudnya apa? Sholat itu benar-benar nggak bisa kita tinggalkan. Jadi bagaimanapun keadaannya kita harus sholat, meskipun nanti sholatnya harus diganti. Bagaimana cara niat sholat ganti? Udah tahu? Usolli fardhu zuhri, misalnya zuhur ya, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qadaan. Adaannya diganti qadaan, fardhullahi ta'ala. Adaan diganti ke qadaan, tinggal itu aja. Nah, kalau cara gantinya gimana? Misalnya kita ini ketinggalan sholat
sholat zuhur karena tidur ya, biasanya tidur. Orang yang meninggal sholat karena tidur itu tidak berdosa, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Dia pas tidur belum masuk waktu sholat. Jadi misalnya dia tidur jam 10, terus nggak ada yang kasih bangun sampai dia jam 4 baru bangun. Akhirnya sholat zuhurnya kan tertinggal kan? Nah itu bagaimana? Ya pas sholat asar langsung diqodhoin. Pas sholat asar dulu baru ngodoin zuhur. Yang misalnya ya ada temenmu tidur terus kamu lihat temenmu tahu temenmu belum sholat. Nah itu yang dosa yang nggak bangunin, dibangunin temennya. Tapi kalau dia tidurnya pas udah waktu masuk sholat, misalnya dia ya tidurnya jam 1, nantilah dulu lah sholatnya lah, terus tidur. Ya yang dosa ya tetap yang tidur. Antum? Nah, makanya kalau subuh harus dibangunin. Yang misalnya kalian ngeliat temenmu belum sholat subuh karena sakit, terus kalian bilang biarinlah nanti dibangunin. Ya nggak boleh, meskipun sakit kita nggak boleh ninggal sholat. Kan ada kan kalau misalnya nggak bisa berdiri, sholatnya duduk. Kalau nggak bisa duduk berbaring. Kalau udah nggak bisa gerak, pakai isyarat kedipan mata. Itu saking pentingnya sholat. Karena kenapa? Sholat itu wasilah penghubung kita sama Allah. Jadi benar-benar kayak ibaratnya tuh gimana kalau kita udah itu bentuk bakti kita sebagai seorang hamba ya harus sholat. Kita udah dikasih kenikmatan, dikasihin segala macam karunia sama Allah kan. Masa kita ninggal sholat? Nggak boleh ninggal sholat ya. Bahkan sholat aja istimewa loh. Nabi Muhammad sampai dinaikkan ke langit untuk perintah sholat ketika Isra Mi'raj. Saking istimewanya sholat. Terus selanjutnya itu kalau kalau misalnya waktunya ini ya belum sholat ya, kalau misalnya lihat air itu kalau kalian belum takbir bagi yang daerah yang memang nggak ada air. Terus kalau misalnya sudah terlanjur takbir ya nggak apa-apa dilanjutkan sholatnya, bisa pilih dua, nggak apa-apa dilanjutkan sholatnya, bisa dibatalkan karena sudah dengar hujan. Tapi kalau emang di daerah kayak Indonesia yang banyak air terus hujan, ya lebih baik kita batalkan karena kita nanti juga harus mengulang sholatnya. Paham tuh? Paham kan? Nah, terus selanjutnya warid datu dan murtad. Naudzubillah min dzalik ya, semoga gak murtad itu banyak loh Misalnya kita meremehkan Nabi Muhammad, terus meremehkan Al-Qur'an, itu juga sudah termasuk murtad. Jadi jangan sampai kita misalnya kayak alah Al-Qur'an aja loh, ini gak apa-apa mengenteng-entengkan hukum yang sudah ditetapkan sama Allah. Itu juga kalau di kitab Sulamut Taufik, kalian kalau ngaji kitab Sulam Taufik ada di bab awal itu dijelaskan beberapa murtad, bagaimana seseorang itu bisa menjadi murtad. Itu enggak cuman terus masuk Kristen terus enggak, tapi ketika kita sudah meremehkan di dalam hatinya ada keentengan, misalnya kayak enteng, alah enggak apa-apa, misalnya ini sholat aja enggak nah itu kalau di keterangannya kitab Sulamut Taufik sudah murtad seperti itu. Makanya kita perlu jaga hati, jangan sampai meremehkan hukum, meremehkan Al-Qur'an, meremehkan perintah Allah. Nah, terus selanjutnya wasahibul jabair. Wasahibul jabair, adapun orang yang memakai jabair itu jamaknya jabirotun. Jabirotun. Jabair itu jamaknya dari jabirotun. Artinya apa? Perban. Perban, pembalut maksudnya itu yang membalut tangan. Bisa perban kan macam-macam kan, ada gips, ada yang misalnya dikasih orang kalau patah tulang dikasih kayu ya kan, besi ya, besi yang
biar meluruskan tulangnya kembali. Nah, itu juga termasuk jabair. Wa sahibul jabair, adapun orang yang memakai beberapa perban, jabair, jabiroh, yamsahu, maka mengusap. Siapa yang mengusap? Sohib. Ini anunya apa? Fa'ilnya sohib. Yamsahu, mengusap si sohib, alaiha, di atasnya, jabair, di atasnya perbannya. Wasohibul jabair, adapun adapun orang yang memakai perban, yamsahu, ngusap. Siapa yang ngusap? Sohib, orang yang memakai, alaiha, di atas perbannya. Wa yatayammamu, dan bertayamum. Wa yusolli, dan sholat. Siapa yang sholat? Sohibul jabair. Wala i'ada, dan tidak mengulang dan tidak mengulang. Ini anunya nahwunya kayak gini. Wala i'ada, lan tidak mengulang itu maujud, fa'ilnya tuh ini, khobarnya tuh maujud, alaihi, di atasnya bagi sohib, bagi orang yang memakai perban. Mengulang apa? Mengulang sholat maksudnya. Ingkana, jika, saya ulangin ya, wa yusolli, dan sholat, wala i'ada, dan tidak mengulang, alaihi, di atasnya sohib, orang yang memakai perban. Ingkana, jika ada si pemakai perban, wado'aha, meletakkan perbannya. Ingkana, jika ada orang yang memakai perban itu, wado'aha, meletakkan perbannya, ala tuhrin, di atas dalam keadaan suci. Wa yatayammamu, dan bertayamum, likulli faridotin, terhadap setiap sholat faridotin, sholat fardu. Kitabmu jangan ditatap aja, kamu udah bawa pulpen, kenapa kamu hanya ngelamun aja? Kitabmu nggak diisi. Tukarkah saya di situ, kamu di sini? Yang besok-besok yang nggak bawa pulpen tukar ya. Kalian yang di sini, saya nanti yang mendengarkan ya. Yang nggak bawa pulpen atau bawa kitab bisa tukar ya. Terus wayatayam bagaimana wes? Wayusolli, dan sholat, bitayammumin wahidin, dengan tayamum satu, kali maksudnya. Ma, terhadap sesuatu, sya'a, yang menghendaki siapa ini seseorang, minan nawafil, dari beberapa sholat sunnah. Di sini saya jelaskan maksudnya. Nah, jadi ini menjelaskan tentang orang yang memakai perban. Gimana kalau misalnya dia memakai perban ya, terus perbannya ini menutupi anggota yang wajib dibasuh ketika wudu atau mandi wajib. Tayamum ini bisa pengganti wudu dan pengganti mandi wajib ya. Bagaimana caranya? Kenapa menangis itu? Kenapa nangis sih? Minta apa? Antar ke abahnya dulu kalau nangis. Nah, terus ini kita membahas tentang orang yang memakai perban. Nah, di sini jelasin waswahibul jabair, adapun beberapa orang yang memakai perban, yamsahu, maka dia mengusap di atas perbannya, kemudian tayamum. Dan sholat, wa yusolli, dan sholat, wala i'ada, dan tidak mengulang sholatnya ketika apabila memakai perbannya itu dalam keadaan suci. Jadi kayak gini, orang yang memakai perban, misalnya ya di tangannya ada perbannya. Nah, tangan itu kan wajib diapain kalau wudhu? Dibasuh. Nah, itu bagaimana caranya? Misalnya kalau di kepalanya itu bagaimana? Nah, jadi caranya dia wudhu seperti biasa, ya wudhu.
Nah, terus kan salah satu perlu diingat ya, salah satu fardunya wudhu itu apa? Tartib. Apa tartib itu? Urut, harus urut ya. Jadi misalnya apa namanya belum sempurna mengusap wajah, nggak boleh langsung mengusap membasuh wajah, nggak boleh langsung membasuh tangan. Jadi misalnya di wajahnya ada luka di sini ya. Ini kan, di sini lukanya. Bagaimana apa namanya cara wudhunya? Kan diperban kan? Diperban misalnya di sini perbannya ya. Terus apa namanya sama dokter nggak boleh kena air. Kalau kena air nggak sembuh-sembuh. Gimana caranya? Ya kita wudhu ya, wudhu. Caranya membasuh anggota yang sehat. Jadi yang nggak luka itu tetap dibasuh, diguyur air. Terus yang sekitar-sekitaran misalnya yang nggak ketutup perban itu kita basahin lah sedikit-sedikit. Pokoknya yang ditutupin perban yang nggak usah dibasuh. Terus setelah membasuh wajah, ngambil air, dibasahin perbannya. Setelah dibasahin perbannya, tayamum seperti biasa. Tayamum, terus Gini, ambil lagi. Ini yang kena luka itu dikasih debu ya, habis diusap pakai air baru dikasih debu. Paham nggak? Paham itu yang laki-laki paham nggak? Nah, caranya kayak gitu. Jadi ambil yang ketutupan luka itu tadi nggak usah dibasuh pakai air, cukup diusap air. Setelah itu ditayamumin. Nah, setelah tayamum baru kita melanjutkan wudhu seperti biasa. Caranya gimana, kan udah wudhu kan? Misalnya lukanya di sini, nggak bawa perban-perbanan ya. Lukanya di sini misalnya, nutupin matamu misalnya lukanya ya. Terus wudhu dibersih, yang kena yang anggota sehat diwuduin seperti biasa. Terus yang kan kita basah kan wajahnya kan, ambil air, diusap perbannya pakai air, tangannya cukup basah dikit aja, diusap. Terus setelah itu kita keringkan wajah kita, kan mau ditayamumin biar wajahnya nggak kotor, jadi dikeringin baru kita tayamum seperti biasa. Tayamum, terus begini, terus ambil lagi begini. Selesai tayamum baru kita membasuh tangan. Paham tuh? Jadi misalnya ngusap di wajah ada lukanya atau di tangan ada lukanya, nggak bisa kita berganti ke anggota wudhu selanjutnya kalau belum sempurna. Jadi kalau di Imam Syafi'i harus dikasih air dulu, diusap pakai air, setelahnya baru ditayamumin. Baru setelah ditayamumin langsung lanjut membasuh tangan. Paham tuh? Paham nggak? Besok kalau nggak paham kita nanti ini praktek, saya ambil jilbab gitu, pura-pura dikasih perban gitu. Caranya dipraktekkan ya, nanti saya tunjuk ya tadi kalian ya. Nah begitu caranya. Terus misalnya lukanya di kaki, bagaimana? Kan kaki nggak perlu ditayamumin kan? Ya sama, kalau di Imam Syafi'i ya diusap pakai, setelah ngusap kakinya, basuh kakinya pakai air, yang perbannya di atas perbannya diusap pakai tangan dulu, diusap, ambil air, terus diusap pakai tangan, terus baru ditayamumin. Yang kita tayamumin ya tetap wajah sama tangan. Paham tuh? Nah, kalau di Imam Syafi'i pendapatnya seperti itu. Cuman dalam prakteknya ya, di keluarga saya itu kan, oh ya, salah satu syaratnya juga begini. Sholatnya bagi orang yang memakai perban itu nggak perlu mengulang. Kalau sebelum ditutup perban kita wuduin dulu, paham nggak? Jadi misalnya sebelum perbannya ditutup, wudhu dulu. Selesai wudhu, baru lukanya ditutup. Tapi kalau misalnya nggak wudhu dulu, maka nanti selesai udah sembuh, sholatnya harus diganti. Paham tuh? Nah seperti itu. Kalau di fikih itu begitu. Jadi kemarin adik saya pas sakit keserempet bis itu kan, tangannya kan luka kan, dia itu ngotot ke dokternya,
anu dulu, saya wudhu dulu, nanti biar saya nggak banyak ngodok. Jadi dia luka-luka itu dia wudhu dulu, setelah itu baru diperban lukanya, seperti itu. Biar apa namanya, sholatnya nggak perlu mengganti. Terus syarat yang kedua itu misalnya apa namanya, rekatannya itu nggak menutupi anggota yang sakit, kecuali untuk tujuannya biar perbannya itu rapat. Jadi misalnya ya kamu lukanya di sini, terus kamu balut seluruh tanganmu, nah itu nggak bisa, nggak boleh. Karena kenapa? Yang luka cuman di sini saja. Kecuali misalnya kamu lukanya di sini, tapi yang bagian sini kan nggak luka, tapi harus dibalut kan, biar rapat kan. Nah itu nggak apa-apa. Karena apa? Untuk merekatkan perban. Tapi ya dalam prakteknya, saya punya ini, saudara saya kan kena diabetes basah kan, tahu kan kalian kan kalau kena luka, lama sembuhnya toh, kalau diabetes basah kan. Nah, lukanya terus sampai bahkan sampai membusuk, ada yang seperti itu kan. Di keluarga saya itu karena berat sekali ya, Imam Syafi'i itu kan memang yang paling apa namanya, keras dalam hukum ya, karena berat sekali harus wudhu lagi, terus ngusap kan, ngusap apa habis diwudhu, terus perbannya diusap pakai air, pakai tangan yang basah, terus tayamum. Nah karena berat sekali dirasa di keluarga saya itu, kemarin itu tayamumnya gak dipraktekkan, beralih ke Imam Hanafi. Kalau di Imam Hanafi tidak perlu ditayamumin, hanya diusap saja perbannya, seperti itu kalau di Imam Hanafi. Nah, seperti apa kalau anu itu kita nanti buka lagi di usul fikih. Di usul fikih itu nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting itu hifdzun nafsi dulu, menyelamatkan diri dulu. Nah, itu karena apa? Dirasa berat kan? Karena sakitnya memang sangat kan. Kecuali kalau kalian cuman sakit sedikit saja. Nah, itu harus dilaksanakan secara sempurna. Tapi kalau misalnya emang kita rasa kayak berat sekali, maka tidak apa-apa. Seperti misalnya ada makanan yang gula itu kan halal, tapi bagi orang yang diabetes kan malah bisa menyebabkan kematian, maka gula itu bisa menjadi haram. Karena apa? Membahayakan dirinya, seperti itu. Itu nanti bahasnya di usul fikih. Nah sudah ya, apa namanya, pembahasan kita tentang tayamum hari ini cukup di sini. Besok kita tentang prakteknya. Apa? Oh ya, ini yang tayamum itu, pokoknya tayamum itu bisa buat apa? Satu kali sholat fardu. Kalau sholat sunnah bisa berkali-kali. Nah, jadi misalnya orang yang pakai perban terus wudhunya batal, mau sholat fardu lagi, terus belum batal wudhunya, maka dia nggak perlu wudhu lagi, cukup tayamum tok. Paham? Misalnya dia kan pakai perban, terus dia mau sholat duhur, mau ke asar, nggak batal wudhunya. Nah dia nggak usah wudhu lagi, cuman tayamum aja, karena wudhunya belum batal. Tapi dia mau habis sholat duhur, mau sholat asar lagi, maka apa namanya, tinggal tayamum tok, karena tayamum itu berlaku bagi satu kali sholat fardu. Kalau buat sholat sunnah bisa berkali-kali. Nah, sudah ya, haya binanah tatim durusana bilhamdulillah ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi. Siapa biasa yang ini?